Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alamsyah Putra Pratama, Muhammad Hanif Arianta, Ula Khairus Salma, dan Ali Muhtar. Di sini kami akan membahas tentang adverb. Langsung saja kita masuk materi. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian adverb. Yang pertama, adverb adalah kata yang fungsinya menjelaskan arti kata kerja atau adverb, kata sifat atau adjektif, dan juga kata keterangan atau kata tambahan lainnya. Contohnya, yang pertama, Harry is very bad. Harry sangat jelek. Pernyataan di atas adalah kata tambah very menerangkan adjektif atau kata sifat bad. Yang kedua, Mary work very well. Mary bekerja sangat bagus. Pernyataan ini kata tambah adverb very menerangkan kata tambah adverb well. Yang ketiga, Andy walks quickly. Andy berjalan dengan cepat. Pernyataan ini yaitu kata tambah adverb yaitu quickly dan menerangkan kata verb yaitu walk. Nah, pengertian yang pertama, tambahan li, yang satu cheap menjadi cheaply, dua quickly menjadi quickly, yang ketiga slow menjadi slowly. Yang kedua, ganti ya dengan i dan ditambah akhiran li. Contohnya adjektifnya easy menjadi easily, dua happy happily, tiga menjadi lucky jadi luckily, dan yang ketiga ably gantilah dengan e dengan y. Probable menjadi cheaply, dua triple, tiga gentle menjadi gently, yang keempat akhiran ic ditambahi li. Satu basic menjadi basically, dua tragically, dan tiga economically. Nah, selanjutnya materi akan diterangkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembagian adverb. Yang pertama yaitu relative adverb, digunakan untuk menghubungkan dua pernyataan atau kalimat. Relative adverb terdiri dari where, when, dan why. Struktur formalnya yang pertama, contohnya I remember the day on which we first meet. Saya ingat di hari di mana kita pertama bertemu. Struktur umumnya menjadi I remember the day when we first meet. Saya ingat di hari di mana kita pertama bertemu. On which menjadi when ketika strukturnya umum. Contoh yang kedua, tell me the reason for which you came home late, yang artinya beritahu saya alasan di mana kamu pulang ke rumah terlambat. Struktur umumnya menjadi tell me the reason why you come home late, beritahu saya kenapa kamu pulang terlambat. Yang kedua yaitu interrogative adverb, ialah suatu adverb yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau membuat pertanyaan. Interrogative adverb sendiri terdiri dari where, why, where, when, how. Yang why untuk menanyakan alasan, contohnya why has he goes to the way. Yang kedua, where menanyakan tempat, where did you come here. Yang ketiga, when menanyakan waktu, when will you come here. Dan how menanyakan cara, jarak, durasi, how long will you travel. Nah, penggunaan kata how tersendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, how dapat digunakan sendirian dengan arti bagaimana. Contohnya, how can I get to your house? Bagaimana saya ke rumahmu? Yang kedua, how dapat digunakan dengan kata sifat. Contohnya, how tall are you? Setinggi apa kamu? Dan yang ketiga, how dapat digunakan dengan much dan money. Much untuk untouchable noun, tidak dapat dihitung. Contohnya, how much are these tomatoes? Berapa banyak tomat-tomat ini? Dan yang how many untuk countable noun, dapat dihitung. How many people are coming to the party? Berapa banyak orang yang datang ke pesta? Terus yang ketiga yaitu mengenai pembagian adverb yang ketiga, simple adverb. Nah, di sini simple adverb itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada yang namanya adverb of degree. Nah, adverb of degree ini adalah adverb yang dimanfaatkan untuk membedakan derajat atau tingkatan terhadap segala yang dilakukan subjek dan selalu diletakkan di belakang adjektif. Contohnya, he works very fast. Dia bekerja sangat cepat. Contoh simple adverb yang kedua yaitu ada adverb of manner,
yaitu suatu kelompok kata yang dimanfaatkan untuk menerangkan cara subjek melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Nah, biasanya itu terdapat tambahan ly pada kata kerja. Contohnya, she smell sweetly. Dia tersenyum dengan manis. He eats rice quickly. Dia makan dengan cepat. They will go there by plane tomorrow. Mereka akan pergi ke sana dengan pesawat besok. Nah, pembagian yang ketiga mengenai simple adverb yaitu ada adverb of place, yaitu kelompok kata yang dimanfaatkan untuk menunjukkan tempat. Contohnya, Dimas eats in the kitchen. Dimas makan di dapur. Fikar went to Surabaya yesterday. Fikar pergi ke Surabaya kemarin. Nah, di sini ada beberapa kata yang termasuk dalam adverb of place. Di antaranya in the kitchen, in the room, in the school, in Surabaya, on the table, here, there, dan lain-lain sebagainya. Terus bagian simple adverb yang ketiga yaitu ada yang namanya adverb of time. Adalah suatu adverb yang dimanfaatkan untuk mewujudkan waktu yang tidak terdefinisi atau tak tentu. Pada umumnya ditempatkan sesudah subjek atau sesudah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Contohnya, she never loved his. Dia tidak pernah menyayangi dia. Contoh tersebut itu terletak setelah kata kerja bantu, yaitu she. Contoh yang kedua yaitu I shall never visit him again. Saya tidak pernah mengunjungi dia lagi. Nah, di sini ada beberapa kata yang termasuk dalam adverb of tense. Di antaranya ada always yang artinya selalu, ever yang artinya pernah, never tidak pernah, soon segera, in very short time dalam waktu singkat, seldom jarang, dan often sering. Untuk penjelasan yang selanjutnya mengenai penempatan adverb akan dijelaskan oleh Mas Hanif Arianta. Langsung saja kita ke penempatan adverb. Jadi kita langsung ke penempatan adverb. Penempatan adverb dalam kalimat mengikuti ketentuan. Jadi di sini akan saya bacakan ketentuannya. Yang pertama, place and direction, frequency, time. Jadi contohnya, I have been to London several times this year. Di sini place and direction-nya to London, frekuensinya several times, waktunya this year. Terus setelah itu manner plus place plus times. Extension. Contohnya, Arifa studies seriously at school every day. Mannernya seriously, at place-nya school, time-nya every day. Selanjutnya, auxiliary 1 plus adverb plus auxiliary 2 or auxiliary 3 ditambah ordinary. Contohnya, I have almost finished working. Yang kita lihat di sini adverbnya langsung yang di garis bawah ya. Jadi langsung ke almost. Nah, dari contoh yang tadi kita sebutkan, adverb biasanya ditaruh di awal atau di akhir kalimat. Nah, jadi ada hal-hal yang membuat adverb itu ditulis di awal kalimat. Jadi di sini kita akan membahas di adverbials di awal kalimat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya biasanya adverb itu ditaruh di awal kalimat, bukan di awal kalimat. Adverb atau kata keterangan yang berada pada awal kalimat berfungsi sebagai kalimat penekanan. Contoh, kalimat umum dengan adverbials. Eden hardly remember the accident that took his sister's life. Eden hampir tidak ingat kecelakaan yang merenggut nyawa adiknya. Menjadi hardly does Eden remember the accident that took his sister's life. Hampir-hampir Ethan tidak ingat kecelakaan yang merenggut nyawa adiknya. Jadi kita lihat yang pertama, hardly. Jadi hardly ditaruh di setelah kata Ethan. Lalu kita pindah dia di
awal kata, jadi menjadi hardly does. Kata does ini kata tambahannya. Nah, sekian dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.